Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Rensi. Selamat pagi Kak Oi. Nah adik-adik masih ketemu lagi sama Kak Oi dan Kak Rensi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tapi masih secara online nih Kak. Nah hari ini kita mau nyanyi satu lagu dulu nih Kak. Lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke deh, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita pakai gerakan 1, 2, 3. Persilahkan waktu untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, silakan bersaat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria nomor 262. Judulnya Apabila kita sukacita. Kita nyanyi 3 kali adik-adik. Yang pertama pelan, yang kedua sedang, terus yang ketiga cepat. Oke. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu untuk adik-adik mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Nanti akan kakak yang tutup ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami sudah mengaku dosa dan kesalahan kami Tuhan, biarlah Kau tolong kami supaya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekarang kita akan nyanyi lagi nih Kak dari Kidung Ceria berapa? Dari Kidung Ceria nomor 19. Judulnya Yang Maha Kasih. Oleh
firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita akan membaca Alkitab. Disiapkan Alkitabnya, dibuka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kalau sudah dapat, ditandain Alkitabnya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau pimpin dan sertai kami agar kami dapat duduk diam, mendengarkan, mengerti, dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya hamba boleh menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama ya. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Yang menyatakan, rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniai Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak sih arti taat itu apa? Mungkin adik-adik sering dengar taat pada peraturan sekolah atau taat pada rambu lalu lintas. Tapi adik-adik tahu nggak sih arti taat itu apa? Nah adik-adik, arti taat adalah sikap patuh, setia, dan juga tunduk adik-adik. Nah sikap taat ini ditunjukkan kepada siapa sih? Ditunjukkan kepada orang tua, pemerintah, terlebih penting taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, taat kepada Tuhan berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan serta melakukan dan melaksanakan semua perintah dan kehendak Tuhan adik-adik. Nah, untuk memiliki sikap taat kepada Tuhan adik-adik, kita harus memiliki rasa keberanian dan juga ketegasan. Untuk apa? Untuk berlaku beda atau tidak sama dengan teman-teman kita adik-adik. Karena beberapa orang masih sering merasa malu atau tidak berani untuk melakukan perintah Tuhan. Contoh kecilnya, misalnya ada yang masih suka malu untuk kalau lagi makan di tempat umum, malu untuk lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Malu kak diliatin sama orang-orang, kok dia beda sih, kok dia berdoanya lipat tangan tutup mata. Masih ada adik-adik yang merasa malu untuk melakukan hal itu. Tapi kakak yakin adik-adik semua di sini pasti adik-adik yang berani untuk melakukan perbedaan, berani untuk berdoa di depan umum adik-adik, bahkan diliatin orang, adik-adik pasti berani. Nah adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33, Petrus dan teman-temannya menunjukkan sikap berani adik-adik. Pada waktu itu, pemuka agama memanggil mereka untuk disidang karena Petrus dan teman-temannya memberitakan tentang kasih Allah dan juga menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik kepada orang banyak. Nah, hal ini tidak disukai oleh para pemuka agama adik-adik. Coba kita baca pada ayatnya yang ke-28, menyatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata
Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Nah, adik-adik, dalam ayat 28 ini menunjukkan bahwa para pemuka agama tidak senang atas perilaku Petrus dan teman-temannya, adik-adik, karena mereka menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan tentang kasih Allah. Untuk itu mereka dipanggil untuk disidang, adik-adik. Namun Petrus dan teman-temannya memiliki keberanian dan bersikap tegas. Coba kita baca di ayat 29. Ayat 29 menyatakan, tetapi Petrus berkata, dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, adik-adik, yang dilakukan Petrus dan teman-temannya ini merupakan salah satu sikap keberanian dan juga ketegasan, adik-adik. Mereka tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Karena apa? Karena mereka yakin pasti Tuhan Yesus akan membantu mereka dan menyertai mereka. Karena ia taat kepada Tuhan, maka dengan berani dan tegas Petrus menyatakan demikian, adik-adik. Menurut Petrus dan teman-temannya, memberitakan tentang kasih Allah dan juga tentang kebenaran Tuhan Yesus, adik-adik, merupakan wujud sikap taat kita kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Untuk itu, Petrus dan teman-temannya tidak takut karena mereka yakin Tuhan pasti selalu menyertai dan mendampingi mereka, adik-adik, dimanapun mereka berada ketika mereka melakukan sikap taat itu kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, belajar dari Petrus dan teman-temannya, kita juga harus memiliki sikap yang berani dan juga tegas, adik-adik, untuk menyampaikan kasih Allah atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu malu untuk melakukan hal itu, adik-adik. Karena kenapa? Karena kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita, adik-adik. Tuhan sayang, Tuhan melindungi, Tuhan juga menyertai setiap anaknya yang memiliki sikap taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana sih cara atau contoh kecil kita taat kepada Tuhan? Contohnya bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil, adik-adik, seperti kita rajin sekolah minggu, kita rajin berdoa. Kita bukan berdoa untuk diri kita saja, tapi kita mendoakan orang lain juga, mendoakan mama papa, mendoakan kakak atau adik, atau bahkan teman-teman kita, adik-adik. Itu merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, pada saat ini, adik-adik, di masa pandemi, kita juga harus taat kepada pemerintah, adik-adik, untuk melakukan atau menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita sudah taat kepada pemerintah, kita taat melakukan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, itu juga salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman kan, Kak? Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria berapa kalian sih? 206. Judulnya, kita harus membawa berita. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu pelayanan anak walaupun masih secara online. Tuhan, kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapa, kiranya Engkau membantu kami untuk memiliki sikap berani dan juga ketegasan untuk mewujudkan sikap taat kami kepadamu.
Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mau sertai para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan mereka berkat dan juga hikmat agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan untuk beberapa daerah yang terkena bencana pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai para korban, sertai para orang-orang yang terdampak bencana alam Tuhan. Engkau mau sertai mereka sama seperti Engkau menyertai kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan bangsa dan negara kami ini juga Tuhan dari dampak virus corona Tuhan. Kiranya kami boleh menjalankan kehidupan kami Tuhan secara normal kembali. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Kinasi. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai Ibu Pendeta, majelis dan juga para pelayan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami, kiranya mereka boleh melayani dengan setia untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Berkati juga ke-6 Pelkat Tuhan, dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan juga PKLU Tuhan. Kiranya kami boleh memiliki satu kesatuan hati Tuhan untuk terus melayani-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami sakit Tuhan atau kelemahan tubuh. Kiranya kami yakin dan percaya Engkau mampu menyembuhkan dan juga memulihkan mereka dari sakit penyakitnya melalui obat-obatan dan juga perawatan yang dilakukan. Kiranya mereka juga boleh melaksanakan kegiatannya secara normal dan sehat kembali. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini atau dalam 1 minggu kemarin berulang tahun. Kiranya Engkau mau menambahkan mereka sukacita Tuhan, Engkau mau memberkati mereka di umur yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami alaskan doa ini ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan mana, Kak? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Persembahannya dilipat yang rapi, jangan Lecet. Kita nyanyi dari Kidung Ceria berapa kalian sih? 355. Judulnya Aku Bawa dan Berikan. Persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Kita tetap balik berdiri nih Kak. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? dari Kidung Ceria nomor 359. Judulnya Sudah Waktunya. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan besertanya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat Tuhan, sikap terima berkatnya yang baik. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.